Assalamualaikum cuy, ketemu lagi sama Mamang di channel Capruk. Semoga kalian penonton setia channel Mamang masih dalam keadaan sehat dan banyak duit pastinya. Kali ini Mamang akan membahas sebuah alur cerita film yang cukup keren berjudul The Hacker yang rilis di tahun 2016. Diawali dari dendam seorang pemuda akibat ibunya dipecat oleh perusahaan tempatnya bekerja, pria ini kemudian merencanakan sebuah ancaman yang membuat ekonomi negara Amerika seketika runtuh. Seperti biasa buat yang belum subrek channel Mamang bisa langsung dicolok tombol subreknya dan jangan lupa untuk like dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan video baru dari Mamang. Kalau udah dicolok semuanya langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya cuy. Dikisahkan sebuah keluarga yang harus pindah dari negara asal mereka di Ukraina ke sebuah tempat di Amerika demi kehidupan yang layak. Anak mereka yang bernama Alex juga terpaksa harus ikut pindah bersama mereka. Himpitan ekonomi membuat keadaan mereka sebagai imigran semakin memburuk. Tagihan demi tagihan tak bisa lagi mereka lunasi. Hal itu sangat berpengaruh kepada Alex yang sampai saat dewasa, ia bahkan lebih banyak menghabiskan waktunya di depan komputer milik sang ibu. Sementara ayahnya sama sekali tidak bekerja dan hanya mabuk ciu bersama teman-temannya. Sampai pada akhirnya Alex bisa membuat sebuah situs yang dipasangi iklan, di mana ia akan mendapat bayaran $20 dari 1.000 orang yang mengklik iklan tersebut. Ketertarikan Alex itu bermula saat dirinya membaca berita tentang Steve Jobs dan Bill Gates, yang mana hal itu mempengaruhi keinginannya untuk menjadi seorang ahli di bidang IT. My very first dollars. For every 1,000 clicks, I made $20. Di sebuah kedai, Alex pun tanpa sengaja melihat sebuah berita tentang serangan seorang hacker berjulukan Z yang meretas situs pemerintah dan beberapa bank di negara mereka. Bersamaan dengan itu, ia juga mendapatkan kabar jika rumah milik mereka akan disita pihak bank. Mengetahui ibunya tak lagi bekerja, Alex pun memberikan semua tabungan miliknya selama ini. What is this? This is money. I can't take it. You need to pay for school. Kekesalan Alex pada bank yang telah memecat ibunya itu ternyata menaruh dendam di dalam dirinya. Teringat berita di kedai sebelumnya, Alex pun berusaha membuka situs tersebut demi mencari cara mendapatkan uang dengan cepat. Dark Web adalah sebuah situs di mana para hacker internasional berkumpul untuk mendapatkan uang setelah mereka menyelesaikan sebuah tugas. Tugas itu sendiri nantinya akan menaikkan level dari anggotanya, yang mana hal itu bisa membuat mereka mengakses lebih banyak pekerjaan di situs tersebut. Sebagai permulaan, Alex di sini diperintahkan untuk mencuri kartu kredit milik seseorang untuk menaikkan levelnya. Targetnya kali ini adalah salah satu teman di sekolahnya yang bernama Randy, seorang remaja olo-olo yang menjadi preman di sekolah mereka. Randy Bickle. I built a pretty simple site that sold fake supplement. Setelah berhasil menjebak Randy dengan situs phishing yang dibuatnya, Alex dihubungi seorang pria yang berjulukan Roosevelt di situs tersebut, yang kemudian menawari Alex pekerjaan selanjutnya. Roosevelt kemudian memberikan sedikit akses kepada Alex dan menyuruhnya untuk menjual beberapa buah laptop gaming ilegal. Karena harga yang jauh lebih murah, tak sulit bagi Alex mendapatkan pembelinya. Semakin lama, barang yang dijual pun semakin beragam, perhiasan hingga ponsel, juga ikut diperjualbelikan Alex demi mendapatkan uang. Sebagai sampingannya, Alex juga menjual data dari beberapa akun kartu kredit yang diretasnya dari sebuah situs belanja online dan kemudian menjualnya di dark web. Dalam waktu hanya 4 minggu, Alex mampu menghasilkan uang sampai $30.000. Dari hasil uang tersebut, Alex memutuskan pindah untuk kuliah di sebuah universitas di Toronto, sekaligus agar bisa lebih leluasa menjalankan bisnisnya. Menaiki sebuah bis, Alex akhirnya tiba di kota Toronto dan segera menuju sebuah apartemen yang cukup mewah yang disewanya dari hasil uang tabungan miliknya. Status Alex di dark web sendiri kini telah meningkat berkat pekerjaan yang diberikan Roosevelt sebelumnya. Dari identitas palsu yang diberikan di situs dark web, Alex kini mulai membeli barang mewah seperti jam tangan kolak yang bisa ia jual kembali untuk mendapatkan uang secara cepat. I'm expecting a package. Okay. Mr. Munchausen? Sayangnya di sini Alex tidak bisa dengan mudah menjual jam mahal tersebut setelah beberapa toko menolak untuk membelinya.
Salah satu toko menolak membelinya karena takut jam tangan yang dijual Alex adalah hasil dari mencuri. Tak lama seorang pria bernama Shai yang sudah mengikuti Alex dari toko pertama, kemudian mendatanginya dan menawarkan sebuah kesepakatan, di mana ia di sini menawarkan bisa menjual jam tangan milik Alex, namun Alex harus memberikan 30% hasil penjualan tersebut kepadanya. Says here you purchased these 3 days ago. How come you're selling them? I can drop the price by another 1,000. You having a rough day? You might want to buy your watches. I take 30% off the top. Hey! Come on, walk with me. You sold my watches for $35,000? Sempat tak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Shai, Alex malah penasaran bagaimana cara Shai bisa membuat pemilik toko itu membeli ketiga jam tangan miliknya. Mereka berdua akhirnya menjadi partner dalam bisnis tersebut, di mana Shai di sini berperan sebagai marketing yang menjual barang ilegal milik Alex, dan sebagai gantinya Alex memberitahukan bagaimana cara ia mendapatkan barang-barang tersebut. And that was how I met Sai. I ever use one of these? Thank you very much. So we got monochrome LCD display. Yeah, we'll take it. Boom. Kembali di sebuah kedai, Alex melihat berita dari Z yang menyatakan dirinya lah yang bertanggung jawab melakukan semua serangan cyber terhadap situs pemerintah. Ucapan dari Z itu membuat Alex tersadar jika tempatnya bukanlah di bangku kuliah. Ia pun menghubungi Shai untuk melakukan sebuah pekerjaan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Rencana mereka di sini adalah mencuri uang dari para banker korup yang namanya terdaftar di daftar hitam dark web. Shai yang memiliki koneksi di beberapa tempat kemudian menyuruh mereka untuk mencari informasi dari para bankir korup yang mendatangi tempat mereka. Sampai di sebuah klub malam, Alex dan Shai menemui seorang wanita bernama Robin yang memberikan mereka sebuah kartu kredit milik salah satu pelanggannya yang merupakan seorang bankir korup. Bankir itu sengaja memberikan kartu kredit miliknya setelah sedikit membuat kekacauan di dalam sana. Kartu kredit berjenis unlimited alias tanpa batas limit itu pun membuat Alex sedikit takut untuk menggunakannya. Sampai akhirnya Shai di sini meyakinkannya untuk menggunakan kartu itu hanya satu kali. It only costs 99 cents, but if it works, it means we know the card's still working. Drive. What happened? Relax, we're in the money. Merayakan keberhasilan mereka, Alex dan Shai mendatangi sebuah warung remang dan bersenang-senang di sana. Meski telah mendapatkan banyak uang, Alex merasa hidupnya masih belum memiliki tujuan. Sampai pada akhirnya ia memutuskan untuk melakukan balas dendam dan membuat sedikit kekacauan di bank yang telah menyita rumah mereka. Dengan bantuan Shai, Alex berpura-pura ingin membuat pinjaman di bank tersebut. Saat teller yang melayaninya lengah, Alex segera menancapkan sebuah flash disk berisikan virus untuk mengacaukan sistem di bank tersebut. Hey, Sai, you think you could help me with a job? What do you need me to do? Well, I'll go into the bank and pretend to be a new client. I'd like to inquire about a loan for a small business. Oh, Do they have a lot of pets? there seems to be a problem. Something wrong? Carol, there's something wrong. Sir. Excuse me, sir. Tak semulus perkiraan dari Alex, aksi mereka itu ternyata diketahui kepala IT pihak bank tersebut. Kepala IT ini juga mengancam Alex dengan mengatakan akan melaporkannya ke pihak berwajib jika ia tak mengatakan di mana membeli flash disk tersebut. Alex di sini akhirnya berhasil selamat setelah ia membuat sebuah alasan tentang lemahnya sistem keamanan bank mereka. Alex juga menawarkan untuk mengupgrade sistem keamanan bank tersebut secara gratis dengan imbalan dirinya dilepaskan dari kejadian tersebut. Meski Alex merasa niat balas dendamnya telah gagal, namun nyatanya, para anggota dari Dark Web sendiri tidak melihatnya demikian. Di forum itu, Alex mendapat banyak pujian, bahkan like dari Z, selaku pimpinan dari Dark Web. Someone leaked information on dark web and Sai, wake up, man. Hey. Esok paginya, Shai terlihat mengatur sebuah kencan untuk Alex. Salah satu anggota dari Dark Web yang bernama Kira telah tertarik untuk berkencan bersama Alex. Mereka pun kemudian bertemu di kedai yang biasa dikunjungi Alex. Sempat berbincang sedikit tentang kehidupan mereka, Alex di sini mendapat panggilan telepon dari Shai yang menyuruh Alex untuk mengajak Kira bekerja sama di dalam bisnis mereka. Lucunya, ternyata Kira juga memiliki niatan yang sama untuk mengajak Alex bekerja bersama dirinya. We ask if she wants to work with us. Look, listen, you trust me, right? I was gonna ask if you wanted to work together.
Kira kemudian menyuruh mereka untuk membeli sebuah printer khusus kartu kredit yang rencananya akan mereka gunakan untuk membuat kartu kredit palsu. Skema bisnisnya hampir sama dengan yang Alex lakukan sebelumnya, hanya saja kali ini target mereka lebih besar. Bitcoin kali ini mereka gunakan sebagai pembayaran dari pembeli agar tidak bisa terlacak. Pembelian berlian hingga mobil mewah kini mulai dilakukan dalam bisnis ilegal mereka. Selain memiliki keterampilan sebagai seorang hacker, Kira ternyata juga ahli dalam hal mencari calon pembeli. Tugas yang biasa dilakukan oleh Shai kini diambil alih sepenuhnya oleh Kira. Kira mengaku ia memiliki akses dengan para pembeli itu dari pamannya. Hal itu pun mulai mengganggu pikiran Shai dan mulai mencurigai Kira akan menjerumuskan mereka. Alright, man? Yeah, fine. Well, her uncle's helping her. Okay, then why does she need us? Suatu malam, Kira mengajak Alex untuk pindah ke Hong Kong. Ia mengatakan jika Hong Kong adalah tempat yang tepat bagi orang seperti mereka. Meski tertarik pada sosok dari Kira, Alex akhirnya mulai ragu untuk bekerja sama dengannya. Alex kemudian menemui mantan partnernya dulu, Roosevelt, untuk mencari tahu sosok dari Kira yang sebenarnya. Ia juga berterima kasih kepada Roosevelt karena telah memberikan kesempatan untuknya bergabung di dalam dark web. Sayangnya, Roosevelt di sini tidak mengenal dan mengetahui sosok dari Kira. Ia juga mengatakan jika dirinya tidak mengenal wanita itu, kemungkinan ia adalah orang yang jahat. Bisnis mereka pun kembali berlanjut. Kali ini, mereka membawa sebuah truk berisikan barang ilegal untuk dijual ke calon pembeli kenalan dari Kira. Kembali di sini Shai mulai meragukan sosok dari Kira yang dikiranya seorang intel dari kepolisian. Ia pun kemudian berusaha membujuk Alex untuk tidak melanjutkan transaksi tersebut. Sementara Kira ingin semua barang ilegal itu terjual kepada satu orang pembeli. Ketegangan di dalam internal mereka itu akhirnya menimbulkan masalah pada transaksi kali ini. Everything looks good. Honestly, how many of these things do you want to buy today? There is no negotiating here. Why don't you just back off and let the adults deal with this? Look, Ty, it's her uncle. All right, it's fine. There's no problem. Get your fucking hands off me! Let's go. Transaksi yang kacau membuat Alex harus mendamaikan kedua rekannya itu. Tak lama, sebuah mobil polisi datang ke tempat mereka dan memeriksa truk yang mereka bawa. Kepanikan itu akhirnya membuat Alex dan yang lainnya memutuskan untuk pindah ke sebuah tempat di Hong Kong, China. I think it's a sign for us to move somewhere else. How about Hong Kong? Hong Kong kini menjadi rumah baru mereka. Di sana, mereka akan tinggal di sebuah hotel mewah dan menggunakan mobil keluaran terbaru yang dibeli dari uang hasil penjualan mereka. Sebuah tempat juga disewa sebagai kantor dan tempat menyimpan uang mereka, agar bisnis ilegal mereka juga kembali berjalan di tempat baru ini. Bahkan mereka di sini bisa menghasilkan uang lebih banyak dari yang mereka dapatkan sebelumnya. Thank you. We bought more, we sold more, and for higher prices. 200. We had no purpose. We weren't moving forward. Please have a sign here. Kemewahan membuat mereka kadang lupa melakukan pengecekan sebelum menggunakan kartu kredit ilegal tersebut. Jika hal itu terjadi, sistem di kasir akan memberikan sebuah peringatan bernama pick up, yang mana artinya kartu kredit mereka telah diblokir pihak bank dan pihak toko diperintahkan untuk menahan pemilik palsu dari kartu kredit tersebut. Meski kini memiliki banyak uang, Alex masih merasa jika pekerjaan yang mereka lakukan saat ini tidak memiliki tujuan. Mereka di sini hanya melakukan persis apa yang mereka lakukan di Toronto, yakni hanya mengumpulkan tumpukan uang. Kira pun lalu menyarankan mereka harus melakukan sesuatu yang lebih besar agar bisa membuat kekacauan dan menarik perhatian dari Z. Di tengah obrolan itu, Shai tiba-tiba mengatakan jika ia ingin merayakan hari ulang tahunnya, yang mana malam itu pun mereka langsung mendatangi sebuah warung remang untuk merayakannya. Saat Shai sedang bergoyang bersama salah satu ubrut sewaan, ia terlibat baku hantam dengan pria lainnya yang mengaku telah ngadepean wanita tersebut. Perkelahian di warmang itu pun menyebabkan Alex dan Shai harus berada di dalam sebuah penjara. Beruntungnya Kira di sini bisa menjamin dan mengeluarkan mereka berdua dari dalam sana berkat pamannya. My uncle. Esok paginya Kira kembali mengatakan rencananya untuk bisa menarik perhatian dari Z. Rencana dari Kira di sini adalah untuk mencuri secara langsung uang dari mesin ATM agar bisa menimbulkan kekacauan. Tak lama Shai datang sambil membawa setumpukan uang hasil dari menjual barang ilegal yang dibelinya dari kartu kredit yang didapatkan dari Robin.
Saat mengetahui jika Sai menggunakan kartu itu tanpa identitas samaran, Alex seketika menjadi marah. Hal itu kembali membuat mereka berdua terlibat adu mulut dan Alex terpaksa mengusir Sai dari tim mereka karena telah membuat kesalahan fatal. You fucking serious? I think you should just go. Pack my bags. I left my IDs in the drawer. Good luck with everything. Tanpa kehadiran dari Sai, Alex harus meminta bantuan dari beberapa hacker lainnya agar bisa menjalankan misi kali ini. Menggunakan kartu debit yang telah dimanipulasi, mereka mulai mengambil semua uang yang ada di beberapa mesin ATM di Hong Kong, dan di atas mesin ATM tersebut mereka juga menaruh beberapa kartu nama dari dark web sebagai identitas mereka. Kekacauan yang mereka buat kali ini sukses menjadi topik utama di beberapa media internasional karena telah merugikan perbankan sampai 2,3 juta dolar. Namun, Kira tiba-tiba mengatakan jika dirinya ingin keluar dari bisnis mereka saat ini. Kira juga mengajak Alex untuk berhenti melakukan bisnis ilegal mereka dan hidup damai bersamanya. Namun sayangnya Alex tidak berpikiran sama dengan Kira. Pemecatan ibunya dulu masih menjadi dendam tersendiri bagi Alex. Di saat bersamaan, Alex juga mendapat sebuah pesan selamat dari Z. Mendapat kesempatan itu, Alex pun meminta untuk bertemu langsung dengannya. Bersama dengan Kira, ia pun mendatangi sebuah gudang terbengkalai di pinggiran kota Hong Kong. Tak seperti yang mereka kira, sosok dari Z di sini adalah pria yang memiliki sebuah penyakit kulit dan duduk di atas sebuah kursi roda. Dijaga ketat para pengawalnya, Z mulai menanyakan alasan dari Alex ingin menemui dirinya. Alex pun kemudian mengatakan jika ia memiliki sebuah rencana besar yang mana hal itu membutuhkan bantuan dari Z selaku orang yang paling berpengaruh di kalangan hacker. We had a plan that could bring in a lot of money. Well, like even better. I need you to understand. If you work for me, you'll become my property. Selesai dari sana, Alex mendapat pesan suara dari Sai yang mengatakan jika dirinya menyesal atas perbuatannya sebelumnya. Sai juga mengatakan jika ia kini berada di kamar hotel mereka dan ingin bertemu dengan mereka berdua. Sayangnya Alex dan Kira tidak mengetahui jika Sai telah tewas akibat menggunakan kartu kredit yang diberikan Robin sebelumnya. Pemilik dari kartu kredit tersebut selama ini ternyata telah melacak kartu kredit miliknya setelah kejadian Alex dan Sai membuat transaksi pertama mereka menggunakan kartu tersebut. Dan hari ini adalah hari sial bagi Sai. Sai? We can't leave him, Kira! There's no helping him right now. Meski Sai tewas, Alex masih bersyukur karena ia dan Kira tidak berada di dalam kamar hotel tersebut. Tak lagi aman berada di Hong Kong, Alex dan Kira memutuskan untuk kembali ke Amerika. Di sana jugalah ia mulai mempersiapkan sebuah kekacauan besar lainnya bersama dengan Kira dan juga Z. Rencana mereka di sini ialah untuk membuat sistem perekonomian Amerika menjadi goyah dengan seolah-olah menembak seorang petinggi dari bank sentral. Bermodalkan uang yang Alex dan Kira kumpulkan selama ini, dan juga beberapa anggota tim yang disiapkan oleh Z, mereka mulai bersiap untuk membeli saham yang diprediksi akan anjlok setelah ketua bank sentral tertembak nantinya. Namun lagi-lagi Kira di sini menolak ikut pada misi kali ini. Setelah memohon jika ini adalah pekerjaan terakhir mereka, Alex akhirnya berhasil membuat Kira kembali melanjutkan misi mereka. We have a shot right now for you. We're going to go to the live shot right now. How can I be dead if I'm talking to you? It's unclear what this means. Kejadian penembakan itu membuat beberapa pemilik saham besar terpengaruh akan berita di media dan memilih untuk menarik semua saham mereka. Harga saham yang anjlok pun dimanfaatkan oleh Z dan membuat mereka mendapatkan keuntungan 1000% lebih hanya dalam hitungan menit. Namun di sini Z sama sekali tidak mengambil uang tersebut. Ia malah menyuruh anak buahnya untuk membagikan keuntungan tersebut kepada semua anggotanya yang terlibat setelah sebelumnya 20% dari keuntungan itu diberikan pada Alex. Sebelum pergi, Alex mengupload identitas dari pemilik kartu kredit yang telah membunuh Sai sebelumnya untuk dijadikan kambing hitam dalam misi mereka. Keluar dari sana, Alex dan Kira tiba-tiba ditangkap oleh dua pria bertopeng, yang mana di sini Alex dibawa ke sebuah tempat dengan kepala ditutup kain.
Sementara Kira sendiri tidak diketahui keberadaannya. Alex! You bastard! Where is Kira? Yeah. Alex kemudian kembali terbangun di ruangan yang sama dengan kepala terluka. Bedanya, kali ini ia tidak lagi dalam posisi terikat dan kepala tertutup kain. Dengan segera Alex pun keluar dari tempat tersebut dan menaiki sebuah taksi untuk menuju bandara. Meski di sini Alex masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, ia memutuskan untuk pergi ke Bangkok, Thailand, di mana tempat tersebut adalah tempat yang disepakatinya bersama Kira untuk bertemu jika sesuatu terjadi pada misi terakhir mereka. Rindu akan keluarganya, Alex sempat berusaha menghubungi ibunya di Toronto, meski mesin penjawab yang menerima panggilan tersebut. Di Bangkok sendiri, Alex membeli sebuah ponsel untuk berjaga-jaga dan juga menginap di sebuah losmen tanpa fasilitas internet. Esok harinya ia pun kembali ke kuil Wat Arun sesuai janjinya dengan Kira, di mana mereka sepakat untuk bertemu pada siang hari, 2 hari setelah misi terakhir mereka lakukan. Setelah berjam-jam menunggu, Kira tak kunjung datang. Alex pun memutuskan untuk mencari informasi terkait kekacauan yang mereka lakukan dengan mendatangi sebuah warnet dan membayarnya menggunakan kartu kredit ilegal miliknya. Dari berita yang dilihatnya, diketahui jika Z telah ditangkap bersama dengan Alfonso yang diduga membiayai semua operasi tersebut. Sementara Kira diberitakan telah tewas akibat berusaha melawan saat dilakukan penangkapan. Di waktu bersamaan, 2 orang polisi datang setelah mendapatkan laporan adanya kartu kredit palsu di warnet tersebut. Tax evasion and terrorism. How is that possible? Can you 5 more minutes? Akibat kelalaiannya sendiri, Alex terpaksa harus dipenjara di salah satu penjara di kota Bangkok. Meski awalnya ia memberontak dan menolak semua kenyataan yang dialaminya, Alex pada akhirnya mulai mau berdamai dengan takdirnya. I accepted the fact that I was alone. So I decided to just give up on life. I decided to stop living in the past and just decided to live. I wanted to see them so badly. I just wanted to be myself again. Setelah menjalani masa kurungan selama 2 tahun lamanya, Alex akhirnya dibebaskan. Tanpa diduganya, di luar sana Kira datang menjemputnya dengan membawa sebuah mobil mewah. Kira pun kemudian menceritakan semua tentang dirinya yang sebenarnya, di mana ia ternyata adalah seorang tahanan yang diberikan tawaran sebuah pekerjaan untuk meringankan hukumannya. Seorang agen intelijen sengaja membuat Kira mendekati Alex demi agar bisa menangkap Z, pimpinan dari Dark Web yang selama ini sangat sulit mereka lacak. Pria yang kita sebut saja Ucok ini ternyata adalah orang yang telah merencanakan semua gerakan yang dilakukan Kira sebelumnya. Ia juga sempat menyamar menjadi kepala IT di bank dan sengaja membuat Kira bertemu dengan Alex. Ide untuk pindah ke Hong Kong juga adalah ide dari Ucok agar Alex bisa semakin dekat dengan keberadaan dari Z. You're obviously very good at what you do. We have a guy who we think can get us closer to him. Where do you find these guys? My uncle helped me. You'll need to push the ATM operation on him. I need to clean out for me and Alex. I wasn't lying when I said we had to get as far away as possible. It took me a while to get you out. Didn't tell you the whole truth. You okay to drive? Mendapatkan rating 6,1 di situs IMDb-nya, film ini cukup menarik buat ditonton meski pemerannya bukan artis-artis papan atas Hollywood. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini yaitu balas dendam bukan cara terbaik membalas sesuatu yang menyakiti kita. Meski kalau bisa dapat miliaran, ya boleh juga sih kali-kali mah buat bayar utang pop ice ke warung ya. Oke cuy, cukup sekian pembahasan Mamang untuk alur film kali ini. Seperti biasa, semoga masih bisa menghibur kalian semua. Dan sampai jumpa di video Mamang selanjutnya. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.